Raja Serigala Perak bersinar terang di bawah sinar bulan yang memantulkannya dan membuatnya tampak bersinar. Di atas tebing, bulu perak Raja Serigala berkibar tertiup angin seperti sebuah karya seni yang bagus. Namun, Ren Xiaosu tidak punya niat untuk menghargainya. Dia hanya ingin melarikan diri. Bukankah mereka mengatakan bahwa para serigala telah meninggalkan sekitar benteng 113 dan menuju ke pegunungan yang jaraknya beberapa ratus kilometer? Mengapa mereka tiba-tiba muncul kembali di sini? Tebingnya tidak jauh, dan serigala hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke sini. Namun, Ren Xiaosu paling mengkhawatirkan keberadaan serigala lainnya. Bagaimana jika mereka ada di dekatnya? Ren Xiaosu berteriak, cepat ke ngarai. Liu Bu tercengang. Masuk ke ngarai? Kamu gila. Jika kita memasuki ngarai, bukankah kita akan menggali kuburan kita sendiri? Jika kita tidak masuk ke ngarai sekarang, kita semua akan mati. Ren Xiaosu bergegas ke sisi pickup dan mengambil bangkai tikus yang besar dan agak utuh sebelum berlari menuju ngarai. Dia memiliki pengalaman paling banyak dengan serigala, jadi dia paling tahu lawan menakutkan yang akan mereka hadapi jika mereka tidak melarikan diri sekarang. Predator alami serigala mungkin telah dilenyapkan oleh benteng ketika mereka ditugaskan untuk membersihkan hutan belantara, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk bergerak tanpa rasa takut di hutan belantara. Ren Xiaosu melihat ke belakang dan terkejut melihat yang lain masih ingin mengambil barang-barang mereka di dekat api unggun dan memasukkannya kembali ke dalam kendaraan mereka. Seolah-olah serigala itu masih sangat jauh. Tidak ada seorang pun yang merasa cemas dengan situasi ini. Selain itu, Ren Xiaosu menyebutkan sebelumnya bahwa serigala-serigala ini tidak berani memasuki ngarai. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri orang-orang ini. Selama mereka bisa memasuki ngarai yang jaraknya sekitar 10 meter, mereka akan aman. Ren Xiaosu berpikir, orang-orang ini benar-benar tidak takut mati. Kenapa mereka masih mengemasi pakaiannya di saat seperti ini? Bukankah seharusnya mereka setidaknya mengambil makanan dan air terlebih dahulu? Pada saat ini, Ren Xiaosu menyadari bahwa Yang Xiao Jin, Su Xianchu, dan dia memiliki kesadaran paling besar dalam tim. Su Xianchu segera pergi ke kendaraannya untuk mengambil senjata dan amunisinya sementara Yang Xiao Jin mengancam seorang pengemudi dengan senjata untuk memasukkannya ke dalam kendaraan untuk mengemudi. Tapi apa yang bisa dilakukan Ren Xiaosu sekarang? Tentunya dia tidak bisa binasa bersama mereka di sini. Saat dia berlari ke ngarai, dia mengamati tebing di kedua sisinya. Meskipun terlihat terjal, ia memiliki beberapa pegangan untuk dipegang jika ia harus memanjatnya. Ren Xiaosu sedang memeriksa ini karena dia tahu bahwa dia telah memberitahu yang lain bahwa serigala tidak akan memasuki ngarai hanya agar dia bisa menyembunyikan kebenaran tentang bagaimana dia bisa bertahan hidup. Namun dia tahu bahwa para serigala tidak ragu-ragu sama sekali saat mereka mengejarnya ke ngarai saat itu. Jadi serigala pasti akan mengejar mereka, dan itu akan menjadi masalah besar tentang bagaimana cara melarikan diri saat itu. Kendaraan off-road adalah alat transportasi yang hebat. Tapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa berlari lebih cepat dari serigala di tanah datar, apalagi di jalan berbatu di ngarai ini. Beberapa hari yang lalu, pasukan swasta bertempur dengan serigala. Meskipun ada beberapa ratus tentara yang membawa senjata, beberapa lusin dari mereka masih digigit sampai mati oleh serigala. Dengan jumlah mereka yang hanya kurang dari 20, itu masih jauh dari cukup. Ada pepatah yang tepat untuk kejadian ini, Anda tidak perlu berlari lebih cepat dari serigala selama Anda bisa berlari lebih cepat dari orang lain. Tapi selusin orang tidak mungkin memperlambat langkah serigala. Jika ada, semuanya akan binasa. Itulah sebabnya Ren Xiaosu tidak langsung masuk ke dalam kendaraan tetapi malah berlari menuju ngarai. Itu bukan karena dia membuat pilihan dengan panik, tapi karena dia sudah tahu sejak awal bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia masuk ke dalam kendaraan. Dia harus mencari cara lain. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia harus memanjat tebing. Tidak peduli seberapa kuatnya serigala, mereka tidak mungkin memanjat tembok, bukan? Ren Xiaosu tidak yakin apakah dia memiliki cukup kekuatan untuk naik ke puncak, tapi itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, seseorang menyalakan kendaraan dan menembakkannya ke ngarai. Jumlah kendaraan tidak cukup untuk semua orang sekarang karena pickup sudah habis. Semua orang ketakutan setelah melihat serigala muncul di tepi hutan. Serigala-serigala itu mungkin setinggi kerbau, dan mereka tampaknya tidak terburu-buru saat bergerak perlahan menuju manusia. Liu Bu terus berteriak ngeri, dan banyak tentara yang pucat pasi. Mereka yang bertekad mengemasi barang-barangnya kini menyadari betapa bodohnya mereka. Jika mereka tidak pergi mengambil barang-barang mereka, mereka mungkin sudah sampai di bagian dalam ngarai sekarang. Tunggu, jangan tutup pintunya. Seseorang berteriak, masuk sedikit, kita semua bisa muat.
Namun sebelum orang yang mengatakan itu bisa masuk ke dalam kendaraan, dia diusir dari kendaraan oleh Liu Bu. Setelah itu, pintu kendaraan dibanting hingga tertutup. Mulailah mengemudi. Ayo cepat, seseorang berteriak. Ren Xiaosu sangat tenang saat ini. Tidak ada benar atau salah di padang gurun. Bertahan hidup adalah hal yang benar, sedangkan kematian adalah hal yang salah. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah bertahan hidup dan menjadi orang terakhir yang selamat. Itu saja. Keempat kendaraan yang masih bekerja langsung melaju menuju ngarai. Hal ini mengakibatkan dua orang harus ditinggalkan yang tidak berhasil masuk tepat waktu. Tiba-tiba, mereka mendengar dua jeritan dari luar ngarai. Ren Xiaosu gemetar ketika dia menyadari bahwa serigala itu lebih cepat dari yang dia bayangkan. Ketika kendaraan melewati Ren Xiaosu, salah satu dari mereka benar-benar berhenti untuknya. Dia bisa melihat Yang Xiaojin menodongkan pistol ke kepala pengemudi dari kursi belakang kendaraan. Dia menoleh ke Ren Xiaosu dan berkata, "Masuk." Ren Xiaosu tercengang. Dia tidak menyangka Yang Xiaojin akan mengancam pengemudi dengan pistol untuk menghentikan kendaraannya. Lagi pula, dia tidak berniat masuk ke dalam kendaraan. Bisakah sebuah kendaraan berlari lebih cepat dari serigala di tempat terkutuk ini? Yang Xiaojin sepertinya menyadari bahwa Ren Xiaosu tidak bergeming. Dia mengeluarkan pistol hitam, M9, dengan tangannya yang lain dan mengarahkannya ke Ren Xiaosu. "Masuk ke dalam kendaraan." Ren Xiaosu terdiam. Dia berbalik untuk melihat keluar ngarai dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Yang Xiaojin mengikuti pandangannya dan melihat ke belakang juga. Dia melihat serigala-serigala itu berhenti di luar ngarai. Beberapa lusin serigala besar diam-diam mengintip ke pintu masuk ngarai. Bulu mereka berlumuran darah. Liu Bu memperhatikan serigala-serigala itu dari kendaraannya dan berkata dengan terkejut, jadi mereka benar-benar tidak akan memasuki ngarai. "Kami aman." Semua orang merasa seperti selamat dari bencana setelah melarikan diri dari serigala. Seseorang bahkan mulai menangis. "Kami telah diselamatkan." Liu Bu bergumam, "Saya tidak pernah menyangka anak pengungsi itu mengatakan yang sebenarnya." Tetapi Ren Xiaosu merasa tidak nyaman sedikit pun, karena dia telah berbohong kepada orang-orang ini dan tidak menyangka para serigala akan berhenti mengejar mereka. Apa maksudnya ini? Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perubahan memang terjadi di pegunungan Jing selama setahun terakhir. Ini pasti menjadi alasan mengapa para serigala menghentikan jejaknya di tempat ini. Itu juga berarti bahwa di pegunungan Jing yang terletak di luar ngarai pasti menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. 5 kata di tebing yang berbunyi, "Berhenti di sini, kamu yang hidup," sama sekali tidak bohong. Apa yang harus mereka lakukan? Seseorang keluar dari kendaraan dan melihat ke arah serigala yang berdiri di luar ngarai. "Mengapa kita tidak mendirikan kemah di sini dan menunggu serigala pergi sebelum kita kembali ke tempat kita datang?" Ren Xiaosu berpikir, "Saya belum pernah mendengar saran yang lebih bodoh." Dia berkata, "Jika kalian ingin kembali, lanjutkan. Saya tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama." Su Xianchu mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu benar, tidak mungkin kita bisa kembali." Dalam situasi seperti ini, hutan pada dasarnya adalah sarang serigala. Jika Anda ingin menunggu mereka pergi, kemanakah mereka akan pergi? Dibutuhkan 3 hari untuk kembali ke benteng dari sini. Dalam waktu 3 hari, serigala-serigala ini mungkin punya cukup waktu untuk berubah menjadi manusia serigala dan menghajar Anda sambil menahan Anda. Tentu saja serigala tidak mungkin berubah menjadi manusia serigala. Itu hanya sebuah analogi. Tidak ada yang menanggapi Su Xianchu karena semua orang tahu mereka akan mati tidak peduli kapan mereka memutuskan untuk kembali. Satu-satunya cara agar mereka bisa terus hidup adalah pergi ke Stronghold 112. Tidak ada jalan kembali lagi. Liu Bu memandang Ren Xiaosu dan bertanya, "Mengapa kamu membawa tikus itu?" "Tentu saja untuk makan." Ren Xiaosu berkata tanpa basa-basi. "Apalagi yang akan saya lakukan dengan itu?" Liu Bu hampir muntah. "Kamu akan memakannya?" Ren Xiaosu berkata, "Semua makanan ada di dalam pikap, dan pikapnya sudah hilang sekarang. Jika saya tidak makan ini, apa yang harus saya makan? Selain itu, masuk akal untuk memakannya karena mereka memakan biskuitku." Liu Bu terdiam. Kedengarannya masuk akal. Faktanya, Ren Xiaosu tahu bahwa masalah terbesar yang akan dihadapi kelompok ini adalah persediaan makanan dan air. Meskipun Ren Xiaosu telah membuat Liu Bu jijik, dia tidak benar-benar berniat memakan tikus itu. Bagi Liu Bu, Luo Xinyu, dan orang lain yang tinggal di benteng, tikus identik dengan kekotoran. Secara tradisional, mereka adalah makhluk yang berkeliaran di selokan dan melambangkan wabah, penyakit, racun, dan sebagainya. Meskipun Ren Xiaosu juga tidak memakan tikus, itu hanya karena dia pernah melihat mereka memakan bangkai sebelumnya.
Itu meninggalkan kesan buruk pada dirinya. Namun bagi pengungsi lain di kota, pola pikir alami mereka adalah bahwa tikus di hutan belantara adalah makanan. Tikus-tikus ini mencuri makanan dari manusia dan bahkan memangsa makhluk hidup lainnya, sehingga tidak ada perbedaan antara mereka dengan hewan liar lainnya. Karena kekurangan makanan di kota, mereka bahkan beralih memakan rayap, apalagi tikus. Tikus ini bagi mereka akan tampak seperti sepotong daging yang berjalan. Dibandingkan dengan mereka yang berada di kubu, persepsi para pengungsi terhadap makanan berbeda. Para pengungsi merasa apapun bisa dimakan asalkan tidak membunuh mereka. Pikap tersebut kini hancur, dan perbekalan telah ditembakkan hingga berkeping-keping oleh tentara. Sekalipun masih ada makanan yang tersisa, tidak ada yang berani mengambilnya dengan risiko diserang oleh serigala. Oleh karena itu, mereka harus menanggung kelaparan dan kelaparan yang akan datang. Namun, Ren Xiaosu tidak takut. Siapapun selain dia bisa kelaparan di hutan belantara ini. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang melihat Yang Xiaojin. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia ingin menyelamatkannya ketika dia menodongkan pistol ke pengemudi. Namun ketika dia juga menodongkan pistol ke arahnya, dia menyadari bahwa dia hanya membutuhkan pemandu yang akrab dengan lingkungan. Atau mungkin Yang Xiaojin menyadari akan semakin sulit menemukan makanan mulai sekarang, sementara Ren Xiaosu telah menunjukkan keahlian dalam aspek ini. Itu sebabnya dia harus membawa serta seseorang yang bisa mencarikan makanan untuknya. Sebagai orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam berbagai profesi, terampil menggunakan senjata api tidak berarti bahwa mereka juga terampil dalam bertahan hidup di alam liar. Namun ternyata, Ren Xiaosu juga ahli dalam bertahan hidup di alam liar. Ren Xiaosu bertanya-tanya seperti apa kemampuan bertahan hidup di alam liar jika itu diklasifikasikan sebagai sebuah keterampilan. Dia bertanya dalam benaknya, apa kemampuan bertahan hidup di alam liar? Itu bisa dievaluasi. Kamu berada di level master, jawab suara dari istana dengan tajam. Ren Xiaosu tertegun sejenak karena dia tidak menyangka hal itu dapat dinilai. Dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan bertahan hidup di alam liar akan berada pada tingkat master. Rasanya luar biasa. Entah kenapa, Ren Xiaosu mulai curiga dengan identitas Yang Xiaojin. Sebagai seseorang yang tinggal di kubu, dia bertindak terlalu tegas dan tidak pernah melakukan apapun dengan sembrono. Saat itu masih tengah malam, jadi semua orang sangat lelah. Karena serigala tidak berani memasuki ngarai, mereka berhenti untuk beristirahat setelah berjalan beberapa kilometer. Mereka berhenti karena mereka harus mendiskusikan tindakan penanggulangan yang harus diambil. Selain itu, mereka takut dengan apa yang ada di balik ngarai. Mereka ingin menunda perjalanan melewati ngarai selama mungkin. Kami hanya bisa terus maju, kata Su Xianchu sambil berdiri di ngarai. Ngarai ini disebut Howling Canyon. Kelihatannya tenang sekarang, tapi Anda semua telah melihat betapa kencangnya angin di sekitar sini. Saya tidak akan terkejut jika seseorang pernah terlempar keluar dari ngarai ini sebelumnya. Tetapi sepertinya tidak ada angin di sini pada malam hari, Liu Bu bertanya-tanya. Dari sore hingga saat ini, belum banyak angin. Dengan memarkir kendaraan secara berdampingan sebagai pelindung, angin seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kami. Itu tidak akan berhasil. Kita bisa beristirahat di sini sekarang tetapi kita harus berangkat sebelum fajar, bantah Su Xianchu. Dan kami tidak punya makanan tersisa. Prioritas utama kami adalah keluar dari ngarai agar kami bisa mencari makanan. Sepertinya tidak ada makanan di ngarai ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku menjadi sedikit lapar, gumam Liu Bu. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun yang telah disiapkan. Karena ketakutan, nafsu makan mereka berkurang. Tapi saat itu sudah 5-6 jam lewat jam makan malam, dan semua orang telah mengeluarkan banyak stamina dan energi saat melarikan diri, jadi mereka semua sedikit lapar. Kalau saya tahu, saya akan pergi mengambil perbekalan makanan dulu, keluh seseorang. Meski pikap itu tertembak hingga tidak bisa dikenali lagi, makanannya masih bisa dimakan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kami masih memiliki perjalanan hampir 2 minggu ke depan. Apa yang bisa kami makan dan minum? Liu Bu bertanya. Dengan pertanyaan ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ren Xiaosu. Menurut pendapat semua orang, Ren Xiaosu luar biasa dalam bertahan hidup di hutan belantara. Bukankah Ren Xiaosu menangkap ikan besar? Namun, Ren Xiaosu menunjuk tikus di kakinya. Apakah kalian ingin makan ini? Semua orang terdiam, tetapi mereka tahu bahwa mereka pasti akan memakan tikus itu jika kehabisan akal. Inilah kenyataannya. Faktanya, semua orang di konvoi tahu bahwa Ren Xiaosu pasti tidak mau membantu mereka mencari makanan. Lagi pula, konvoi itu tidak memberi Ren Xiaosu makanan apapun sebelum ini.
Mereka tidak hanya mengucilkannya, mereka juga dengan sengaja mengolok-oloknya dan terus-menerus menempatkannya pada posisi yang sulit. Karena itu, bagaimana mereka bisa berharap bahwa dia akan membantu mereka menemukan makanan? Beberapa orang tiba-tiba mulai menggerutu tentang Liu Bu. Apa salahnya memberi Ren Xiaosu makanan ketika ada banyak perbekalan di dalam pickup? Lihatlah bagaimana hasilnya. Mereka juga tidak pernah menyangka akan berakhir dalam situasi ini. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun pada saat itu, mereka semua tertawa ketika Liu Bu menolak memberi Ren Xiaosu makanan apapun. Ren Xiaosu mencibir dalam benaknya saat itu. Setiap orang di sini mengurus dirinya sendiri. Mari kita istirahat dulu. Saat fajar, kita akan melewati ngarai, Su Xianchu memutuskan. Setelah kita keluar dari sini, kita semua harus berhati-hati. Mari kita pastikan tidak ada bahaya lagi sebelum kita berbicara tentang makanan. 1 atau 2 hari tidak cukup untuk membuat kami mati kelaparan. Ketika terjadi kekurangan makanan di kota, Ren Xiaosu melihat seseorang memakan kulit dan akar pohon. Setelah itu, mereka bahkan memakan tanah sebelum akhirnya mati. Ren Xiaosu tahu persis apa yang akan terjadi pada orang-orang ketika mereka lapar. Saat ini, mereka tidak mau memakan tikus itu. Namun dalam 2 hari berikutnya, mereka menjadi sangat putus asa sehingga mereka bahkan memakan tanah. Pada saat ini, Yang Xiaojin menghampiri Ren Xiaosu dan menyerahkan belati kepadanya. Ren Xiaosu terkejut. Apakah kamu memberikan itu padaku? Saya hanya meminjamkannya kepada Anda, kata Yang Xiaojin. Kondisi? Ren Xiaosu bertanya. Kedua orang ini bersikap sangat lugas. Cinta dan benci tidak ada tanpa alasan di dunia ini, jadi pasti ada alasan mengapa Yang Xiaojin meminjamkan belatinya kepada Ren Xiaosu. Makanan, kata Yang Xiaojin. Maka tidak cukup hanya meminjamkannya padaku. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus memberikannya kepadaku. Tentu. Yang Xiaojin berbalik dan pergi. Ren Xiaosu tercengang. Faktanya, Yang Xiaojin sudah merencanakan untuk menggunakan belati sebagai syarat perdagangan sejak awal. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan meminjamkannya, itu hanya untuk memberikan ruang untuk negosiasi. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa harus lebih berhati-hati saat berhadapan dengan Yang Xiaojin di masa depan. Dia memeriksa belati itu dan tahu bahwa kualitasnya jauh lebih baik daripada semua senjata logam yang pernah dia lihat di toko kelontong Wang tua. Dia memikirkan hal ini meskipun dia tidak mengerti banyak tentang pisau. Ren Xiaosu memasukkan kembali belati itu ke sarungnya dan menyembunyikannya di balik lengan bajunya. Tiba-tiba, Ren Xiaosu tampak ngeri. Dia melihat ke atas tebing, dan semua orang mengikuti pandangannya. Apa itu di atas sana? Tepat setelah dia selesai berbicara, suara gemeretak cangkang keras yang saling bergesekan terdengar di dalam marai. Su Xianchu menyerotkan senter terang ke atas kepalanya dan melihat segerombolan serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak menuruni dinding tebing. Tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat bak ini sebelumnya. Pola di bagian belakang cangkang serangga hitam itu menyerupai wajah manusia. Mandibula mereka membuka dan menutup saat mereka dengan liar berlari ke arah sekelompok orang di dasar dinding tebing. Seolah-olah mereka mengikuti semacam perintah, beberapa dari mereka melompat dari ketinggian ke Ren Xiaosu dan yang lainnya. Ren Xiaosu mengeluarkan belatinya dan membelah serangga besar yang menerjangnya. Lalu dia berteriak, lari! Apa-apaan itu? Liu Bu sangat ketakutan. Meskipun Ren Xiaosu telah berkelana ke hutan belantara selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar tentang kutu busuk sebelumnya, apalagi melihatnya. Ren Xiaosu masih tenang dan tenang saat menghadapi semut dan rayap. Itu karena jika dia tidak memiliki bau berdarah, semut besar saat ini tidak akan menunjukkan ketertarikan khusus padanya. Tapi kutu-kutu ini sangat menakutkan. Jelas sekali mereka ingin memakan orang. Karena ngarai seringkali berangin, tidak ada yang tahu di mana serangga ini biasanya bersembunyi. Sekarang setelah mereka melihat mangsanya, mereka keluar dengan kekuatan penuh. Inikah yang ditakuti para serigala? Jika Ren Xiaosu tahu bahwa ada begitu banyak serangga berwajah ini di ngarai, dia tidak akan masuk apapun yang terjadi. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot mengambil tikus itu. Dia berpikir untuk memanjat tebing, tapi dia sangat senang karena dia tidak bergerak lebih cepat sebelumnya. Kalau tidak, dia akan mati jika menemui hal-hal ini di tengah pendakian. Masuk ke dalam kendaraan. Su Xianchu berteriak kepada semua orang. Ren Xiaosu menebas 2 serangga wajah secara berurutan. Kedua serangga berwajah itu sudah membuka rahangnya di udara saat mereka menerjangnya. Meski cakarnya tidak tajam, namun rahang bawahnya seperti kait yang bisa dengan mudah merenggut nyawa seseorang.
Ren Xiaosu tidak lari kali ini karena dia tahu akan lebih aman untuk tetap berada di dalam kendaraan. Saat semua orang masih panik, dia melakukan salah satunya. Tak hanya itu, ia bahkan mengajak seorang sopir bersamanya. Karena Ren Xiaosu tidak tahu cara mengemudi, dia tidak dapat melarikan diri jika dia tidak menyeret pengemudi bersamanya. Dia melemparkan pengemudi itu ke kursi pengemudi dan berteriak, "Menyetir, cepat mengemudi." Sopir itu memandangnya dengan polos. "Ini bukan kendaraan yang saya kendarai. Aku tidak punya kuncinya." Sial. Ren Xiaosu merasa bahwa dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena tidak pernah mengendarai kendaraan sebelumnya. Dia bahkan tidak memiliki akal sehat yang mereka miliki di benteng untuk mengetahui bahwa setiap kendaraan memerlukan kunci terpisah untuk beroperasi. Namun tanpa ragu, dia menyeret pengemudinya keluar dari kendaraan. Ren Xiaosu berteriak, "Yang mana yang kamu kendarai?" Pengemudi itu dalam keadaan kebingungan karena diseret oleh Ren Xiaosu. Di tengah kerumunan orang yang kacau, dia menunjuk ke sebuah kendaraan dan berkata, "Yang itu." Ren Xiaosu menyeret pengemudinya ke kendaraan itu. Pada saat ini, semua orang berlarian gila-gilaan demi menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang lari ke kendaraan, ada yang lari lebih jauh ke dalam ngarai tanpa masuk ke kendaraan, bahkan ada yang lari ke arah serigala. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, para anggota band yang tidak terlatih dan belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan baik. Pada saat itulah suara dari istana di benak Ren Xiaosu melantunkan, "Quest, bantu setidaknya 10 orang melarikan diri dari ngarai." "Membantu? Adikmu." Ren Xiaosu terus berlari ke kendaraan sambil menyeret lengan pengemudinya. Karena dia tidak akan dihukum karena tidak menyelesaikan misinya, dia tidak peduli tentang hal itu. Hidupnya sendiri adalah prioritasnya. Tiba-tiba, dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia terkejut melihat penembak jitu kemahiran senjata api sempurna, yang Xiao Jin, mengikutinya. Dia tampak seperti sedang memegang sesuatu di tangannya, tetapi Ren Xiaosu terlalu sibuk untuk melihat benda apa itu. Gadis ini pasti teguh dalam tekadnya untuk melarikan diri bersama Ren Xiaosu. Sepertinya dia merasa hanya dengan mengikuti Ren Xiaosu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ren Xiaosu tidak peduli. Ketika dia mendekati kendaraan dan membuka pintunya, dia menemukan seorang tentara di dalam menggigil ketakutan di kursi pengemudi. Ren Xiaosu menariknya keluar dengan marah. "Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak memiliki kuncinya? Apakah kamu menunggu untuk mati?" Pada saat ini, dua serangga berwajah mencoba merangkak ke dalam celana Ren Xiaosu. Namun, mereka diledakkan berkeping-keping oleh Yang Xiao Jin dengan 2 tembakan segera setelah mereka mendekati Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melompat ke kursi belakang kendaraan off-road dengan Yang Xiao Jin mengikutinya. Ren Xiaosu berteriak kepada pengemudi yang linglung, "Mulai mengemudi. Apa yang kamu tunggu?" Pengemudi itu jatuh pingsan dan berperilaku mekanis. Ketika Ren Xiaosu meneriakinya, dia buru-buru memasukkan kunci dan menyalakan mesin. Dia menginjak gas tetapi kendaraannya tidak bergerak maju. Saat pengemudi menyadari rem tangan masih menyala, ia buru-buru melepaskannya dan melaju ke depan. Ren Xiaosu akhirnya bisa menghela nafas lega. Meskipun kendaraan tidak dapat berlari lebih cepat dari serigala, kendaraan tersebut dapat berlari lebih cepat dari serangga yang ada. Sudah ada 2 kendaraan yang melaju di kejauhan di depan mereka, dan beberapa orang kewalahan menghadapi serangga di belakang mereka. Kawanan serangga hitam menelan tubuh korbannya saat mereka berjuang sia-sia untuk melepaskan diri dengan memutar dan memutar tubuh mereka. Suara mengunyah datang dari kawanan serangga hitam saat mereka menggerogoti darah dan dagingnya, mengubahnya menjadi daging cincang dengan rahang bawahnya yang tajam. Ren Xiaosu terdiam. Jadi inikah hutan belantara yang sesungguhnya? Inilah dunia yang harus dihadapi manusia di masa depan? Serangga berwajah aneh itu tertarik dengan aroma daging dan darah dan tidak lagi mengejar kendaraan. Ren Xiaosu merosot di kursinya dan terengah-engah. Karena dia baru saja mengeluarkan banyak energi, dia sedikit kelelahan. Bahkan baginya, tidak mudah menyeret orang dewasa sambil berlarian. Ren Xiaosu memandang Yang Xiao Jin dan melihatnya duduk dengan tenang di dalam kendaraan. Dia berkata, "Kamu mempunyai kekuatan yang cukup besar." Ren Xiaosu mengabaikannya dan menatap pengemudinya. Dia bertanya, "Tidak ada lagi serangga yang mengejar kita, kan?" "Tidak lagi," kata pengemudi itu sambil perlahan pulih dari selamat dari bencana. Dia tersadar dari pingsannya dan sadar kembali. Dia terus bergumam di kursi pengemudi, "Terima kasih, saya mungkin tidak akan hidup jika bukan karena Anda." Terima kasih diterima dari San Jun Seng. 1. Ren Xiaosu memikirkan bagaimana tanda terima kasihnya akhirnya mencapai 74 dan bagaimana dia tidak menyeret seseorang kemanapun tanpa alasan.
Dia memikirkannya dan berkata, jangan terlalu berterima kasih padaku. Saya hanya membutuhkan Anda untuk mengemudikan kendaraan. Tidak apa-apa. Apapun alasannya, saya tetap harus berterima kasih. Saya minta maaf atas apa yang kami lakukan. Anda dapat yakin bahwa saya akan membalasnya, kata San Junseng. Terima kasih diterima dari San Junseng. 1. Ren Xiaosu terkejut sesaat. Dia sebenarnya bisa menerima lebih dari satu tanda terima kasih untuk satu acara. Ini mungkin karena ini adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa, dan San Junseng masih dalam kondisi syok. Jadi semua ucapan terima kasihnya tulus. Ren Xiaosu mengujinya dengan mengatakan, biarkan saya mendengar Anda mengucapkan terima kasih lain kali. San Junseng terdiam beberapa saat karena emosinya menjadi tidak stabil. Yang Xiaojin menatap Ren Xiaosu dengan aneh. Pemuda ini terlalu tenang karena mereka belum bebas dari bahaya. Setelah menunggu lama, tanda terima kasihnya yang ke-76 masih belum juga datang. Dia merasa mungkin dia terlalu antusias dengan hal ini. Jika dia tetap bersabar lebih lama, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi seseorang tidak boleh terlalu serakah, jadi itulah akhirnya. Ren Xiaosu memperhatikan ekspresi bingung di wajah Yang Xiaojin. Dia berdeham dan berkata, saya hanya bercanda. Ayo cepat keluar dari ngarai dan bertemu dengan yang lain di depan kita sebelum serangga-serangga itu mengejar kita. Tiba-tiba, Ren Xiaosu memikirkan misi yang ditugaskan oleh istana. Dia sama sekali tidak merasa buruk tentang hal itu. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pernah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Seperti yang dia katakan kepada Yan Liuan sebelumnya, jika hati nurani kita terasa sakit, kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak benar. Selain itu, hati nuraninya jelas mengenai masalah ini. Tapi kemudian, Ren Xiaosu mendengar suara dari istana pikirannya berkata, misi selesai. Diberikan 1-0 kekuatan. Ada apa dengan ini? Apakah itu berarti selama dia bertindak untuk menyelamatkan orang-orang itu dan selama 10 orang atau lebih dalam tim selamat, misinya akan dianggap selesai? Penilaian istana ini terlalu acak. Ren Xiaosu terkejut mengetahui bahwa dia benar-benar telah menyelesaikan misi tersebut karena dia tidak berniat menyelesaikannya sejak awal. Tampaknya istana hanya ingin dia menjadi lebih kuat. Bagaimana lagi ucapan, saya berterima kasih kepada 8 generasi leluhur, dari Wang Fugui bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih yang tulus? Kekuatan Ren Xiaosu saat ini adalah 6,5 dan secara resmi telah melampaui 2 kali lipat level orang dewasa normal. Tentu saja, ini hanya perbandingan rating rata-rata seorang manusia. Individu yang telah menjalani pelatihan intensif tidak akan dianggap rata-rata. Konvoi itu dengan cepat melewati ngarai dan melanjutkan perjalanan. Mereka yang melarikan diri ke arah serigala karena panik akhirnya digigit sampai mati oleh mereka. Serangga wajah yang mengejar juga bertingkah aneh. Mereka tidak mau keluar dari ngarai bahkan 1 inci pun, mundur perlahan ketika mereka mencapai tepi celah ngarai. Serigala dan serangga berwajah seperti 2 spesies di hutan belantara yang tidak saling mengganggu wilayah satu sama lain dan hidup berdampingan dengan cara yang unik. Para serigala melihat ke arah raja serigala mereka saat ia berbalik dan berjalan kembali perlahan menuju hutan. Tampaknya setelah mangsanya yakin telah kabur, ia akan berangkat tanpa ragu-ragu. Sopirnya, San Junseng, berkata sambil mengemudi, saya ingin tahu berapa banyak dari kita yang selamat kali ini? Sudah cukup kita selamat, jawab Ren Xiaosu. Orang lain yang selamat tidak termasuk dalam pertimbangannya. Kenyataannya, lebih baik memiliki kelompok orang yang lebih besar di alam liar. Lagi pula, semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin besar pula kekuatan mereka. Selain itu, mereka semua bisa saling menjaga jika terjadi sesuatu. Tetapi sekarang Ren Xiaosu menyaksikan bagaimana reaksi para prajurit dan anggota band ini, itu membuktikan kepadanya bahwa orang-orang ini jelas tidak dapat diandalkan. Bukan saja mereka tidak bisa diandalkan, tapi dia bahkan mungkin terbunuh karena tindakan mereka jika dia tidak cukup berhati-hati. Lihat, ada banyak sekali kerangka di sekitar sini. San Junseng tiba-tiba berteriak. Saat kendaraan melewati ngarai, mereka melihat beberapa lusin kerangka manusia tersebar dengan cara yang aneh di seluruh ngarai. Saya khawatir ini mungkin disebabkan oleh kutu busuk, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Sekarang dia memikirkannya, Ren Xiaosu, yang tetap paling tenang pada saat itu, telah mampu mengamati serangga-serangga wajah saat dia mundur kembali ke kendaraan. Dia ingat bahwa tidak semua serangga wajah memiliki wajah manusia di balik cangkangnya. Apakah karena mereka belum dewasa? Atau karena wajah itu hanya muncul setelah mereka memakan manusia? Di tempat aneh seperti ini, Ren Xiaosu mengasumsikan kemungkinan yang paling mengerikan. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu merasakan getaran di punggungnya. Mengapa serangga-serangga ini terasa seperti menelan jiwa korbannya?
Jiwa para korban kemudian dipajang secara mengerikan di bagian belakang cangkang serangga tersebut. Konvoi tersebut awalnya memiliki 6 kendaraan, namun kini hanya memiliki 3. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk melewati keseluruhan ngarai. Saat kendaraan melaju keluar dari ngarai, Ren Xiaosu, Yang Xiaojin, dan San Junzeng tercengang dengan apa yang mereka lihat. Karena hari masih larut malam, ngarai itu gelap dan samar. Penerangan hanya berasal dari lampu depan kendaraan. Namun di luar ngarai, bintang-bintang bergelantungan dalam pemandangan indah di langit di atas. Rasanya seperti berada tepat di depan mereka. Selain itu, vegetasi di tanah sangat lebat dan banyak kunang-kunang di antara pepohonan. Pegunungan di sekitarnya sepertinya sengaja menandai taman besar ini sebagai surga abadi. Mereka perlahan-lahan keluar dari kendaraan dan menikmati semua yang bisa ditawarkan malam itu. San Junzeng tidak bisa menahan diri dan berjalan menuju hutan dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Namun, Ren Xiaosu menampar wajahnya. "Kamu masih ingin pergi ke hutan aneh itu?" Mereka yang tinggal di benteng tertarik pada keindahan. Namun bagi Ren Xiaosu, keindahan yang ada di alam pada dasarnya penuh dengan bahaya. Untuk bertahan hidup di alam liar, mereka harus memahami bahwa semakin cantik penampilan seekor ular, semakin berbahaya pula. Semakin cantik tampilan jamurnya, semakin beracun pula jamur tersebut. Semakin cantik penampilan laba-laba, semakin mematikan mereka. Jadi Ren Xiaosu secara alami memiliki penolakan terhadap hal-hal indah. Ia mengkategorikan keindahan hutan belantara ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Semua orang sudah keluar dari kendaraannya. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Su Xianchu memang selamat, karena dialah yang pertama bereaksi. Namun yang mengejutkan, Liu Bu juga selamat. Ren Xiaosu tidak berharap Liu Bu akan mati, tapi dia sedikit bingung. Bagaimana orang pemalu seperti dia bisa bertahan hidup padahal yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dan menjerit setelah merasa takut? Luo Xinyu juga berhasil selamat. Ren Xiaosu ingat bahwa Luo Xinyu segera pergi ke Su Xianchu setelah bak wajah muncul. Mungkin di bawah pimpinan Su Xianchu dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Su Xianchu tampak serius saat menghitung jumlah orang. "Kami hanya memiliki 11 orang tersisa. Saat mereka datang ke sini, totalnya ada 20 orang. Tapi sekarang, hanya tersisa 11 orang, dan mereka bahkan belum mencapai pegunungan Jing. Mulai saat ini, mereka mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar lagi. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang bisa keluar dari pegunungan Jing. Aku bilang kita semua harus kembali, tapi kalian masih bersikeras untuk memasuki ngarai. Makhluk gaib itu memperingatkan kita, jadi kenapa kamu tidak mengindahkan peringatan itu saja?" Liu Bu menggerutu. "Diam," kata Luo Xinyu dingin. Liu Bu sepertinya sudah mendapatkan kembali keberaniannya saat ini dan bahkan mengejek bosnya, Luo Xinyu. "Sudah kubilang jangan mempertaruhkan nyawa kita dengan bertualang keluar benteng. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Apakah kamu puas sekarang?" Luo Xinyu sangat marah. "Kaulah yang langsung setuju ketika aku mengungkitnya. Apakah aku berani tidak setuju denganmu?" Liu Bu menegur. Su Xianchu mengerutkan kening sambil menatap Liu Bu dan berkata, "Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apakah Anda ingin kembali dan menemukan serigala? Kami juga dipaksa masuk ke dalam ngarai. Semua orang beruntung bisa selamat, jadi berhentilah berdebat. Hal terpenting bagi kami saat ini adalah bekerja sama untuk mengatasi situasi sulit ini." Liu Bu dan Luo Xinyu sama-sama diam. Ren Xiaosu merasa bahwa dia harus mencari jalan keluar lain ketika dia menyadari bahwa timnya sedang berantakan. Penyebutan bekerja bersama sekarang hanyalah omong kosong belaka. Mereka tidak bisa terus mengemudi. Tidak ada yang mengira vegetasi di sini akan menjadi sepadat hutan hujan subtropis, sehingga perjalanan melaluinya menjadi mustahil. "Ayo istirahat dulu," kata Su Xianchu dengan letih. Mereka belum bisa tidur nyenyak sepanjang malam ini karena bahaya demi bahaya terus menimpa mereka. Saat ini, semua orang berada di ambang kehancuran. Ren Xiaosu berpura-pura kelelahan saat dia duduk di tanah jauh dari hutan. Saat ini tidak hanya semua orang tidak memiliki makanan, tetapi mereka juga tidak memiliki tenda dan selimut. Ren Xiaosu tiba-tiba menyesal karena lupa membawa bangkai tikus itu. Dia bertanya-tanya apakah kutu muka akan berubah menjadi kutu tikus jika memakan bangkai tikus. Tampaknya tidak terlalu buruk ketika dia memikirkannya seperti itu. Bahkan, dia sangat menantikan untuk mengetahui apakah itu benar-benar akan terjadi. "Pak." Luo Xinyu memandang Su Xianchu dan bertanya, "Apa sebenarnya misi yang mengharuskanmu pergi ke pegunungan Jing?" Ren Xiaosu memandang Su Xianchu. Ini juga merupakan pertanyaan yang dia miliki. Su Xianchu ragu-ragu sejenak tetapi tetap tidak memberitahu mereka apa yang dia ketahui.
Namun, Ren Xiaosu menyadari bahwa Su Xianchu sedang memikirkan sesuatu. Sejak awal, Su Xianchu tidak memberitahu mereka apa misi mereka. Sementara itu, anggota band seperti Liu Bu dan Luo Xinyu jelas tidak mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan menanyakan Su Xianchu dengan cara seperti itu. Ren Xiaosu memiliki keraguan tentang hal ini. Apakah ada hubungan antara tujuan misi mereka dan perubahan yang terjadi di Pegunungan Jing? Su Xianchu tiba-tiba berkata, sebenarnya, kami tidak menyangka akan ada perubahan besar di sini. Kalau tidak, bukan hanya kami ber-12 yang akan datang dalam misi ini. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah kami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitar sini. Masih belum pasti apakah kami semua bisa keluar dari sini hidup-hidup, jadi mengapa kamu tidak membagikan rahasiamu kepada kami? Liu Bu berada di ambang kehancuran. Dia hanya ingin tahu situasi seperti apa yang dia hadapi, jadi dia tidak mau menyerah pada kemungkinan petunjuk apapun. Dia mengatupkan giginya dan berkata kepada Su Xianchu, kita semua berada di perahu yang sama. Jika Anda tidak memberitahu kami, rahasianya bisa terkubur bersama kami. Wajah Liu Bu hampir menyentuh wajah Su Xianchu dan ludahnya beterbangan. Su Xianchu mendorong Liu Bu ke samping dan berkata, kamu masih berani menyalahkan kami padahal kamulah yang pertama kali mendekati kami? Saya mendengar bahwa Anda selalu ingin pergi ke benteng lain, jadi bukan berarti Anda tidak akan menuju ke sana bahkan tanpa misi ini. Menyangkal segalanya saat ini, kamu menganggapnya seperti kami mengirimmu ke kematianmu. Ren Xiaosu memperhatikan pertengkaran itu. Yang dia kekurangan hanyalah kacang untuk dimakan. Tiba-tiba, Yang Xiaojin berkata dari sampingnya, saya lapar. Ren Xiaosu terkejut dan berpikir, mengapa kamu memberitahuku bahwa kamu lapar? Yang Xiaojin berkata, belati. Oh. Ren Xiaosu segera mengangguk. Duduklah dengan tenang, aku akan segera mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu makan? Tidak, kata Yang Xiaojin sambil duduk di tanah. Luo Xinyu telah meletakkan sepotong pakaian di tanah sebelum duduk, tetapi Yang Xiaojin tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, Ren Xiaosu sedikit putus asa karena dia kehilangan tikus yang dipegangnya. Dia harus menyeret pengemudinya berkeliling dengan satu tangan dan memegang belatinya di tangan yang lain pada saat itu, sehingga dia tidak bisa lagi membawa tikus itu kemana-mana. Karena itu, menjadi sedikit sulit baginya untuk mendapatkan makanan sekarang. Selain itu, hutan lebat di depan terlalu aneh. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam pada malam hari. Dia harus menunggu hingga siang hari untuk memeriksa hutan sebelum berani masuk dan mencari makanan. Akibatnya, ketika Yang Xiaojin melihatnya tampak agak bingung, dia berkata, saya melemparkan tikus itu ke bagasi tadi. Ren Xiaosu tercengang. Dia samar-samar ingat bahwa Yang Xiaojin sedang memegang sesuatu di tangannya di tengah kekacauan baru-baru ini. Tapi dia terlalu terburu-buru sehingga dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Jadi benda yang dibawanya ternyata adalah tikus besar itu. Harus dikatakan bahwa keaktifan Yang Xiaojin telah menyelamatkan Ren Xiaosu dari banyak masalah. Dulu, dia selalu sendirian di hutan belantara tanpa ada yang membantunya. Oleh karena itu, dia harus menghadapi bahaya dan kesulitan sendirian. Sebenarnya, beberapa orang di kota telah mendekati Ren Xiaosu untuk pergi berburu bersama, tapi dia menolak semuanya. Bukan karena mereka tidak cukup kompeten, tapi dia tidak bisa mempercayai mereka. Karena sangat mudah kelelahan di alam liar, dia merasa lebih baik ditemani hewan liar daripada manusia. Ren Xiaosu sebelumnya berpikir untuk melatih Yan Liuyuan sehingga beban besar dapat diangkat dari pundaknya. Namun setelah berpikir beberapa lama, dia menolak gagasan itu sepenuhnya. Dia tidak ingin menempatkan Yan Liuyuan dalam bahaya. Saat ini, Ren Xiaosu untuk pertama kalinya merasakan apa artinya memiliki penolong sendiri. Namun, Ren Xiaosu segera membuang gagasan itu. Ini murni hubungan yang saling menguntungkan. Mereka telah membentuk aliansi sementara di hutan belantara karena mereka saling mempercayai keterampilan dan sumber daya. Aliansi tersebut merupakan perjanjian diam-diam, namun sebenarnya mereka tidak saling percaya dan hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari kemitraan tersebut. Ren Xiaosu pergi ke kendaraan dan mengeluarkan tikus besar itu dari bagasi. Pada saat ini, meskipun yang lain sangat lapar, mereka belum begitu putus asa hingga mau memakan tikus. Jadi ketika mereka melihat Ren Xiaosu memegang tikus itu, mereka merasa sedikit mual membayangkan dia memakannya. Sementara yang lain sibuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan, Yang Xiaojin mengumpulkan kayu bakar dan kembali untuk menyalakan api. Ren Xiaosu mengingatkannya dengan lembut, saat kamu keluar dari hutan, mundurlah menghadap ke sana. Yang Xiaojin mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa? Karena kucing besar tergoda untuk melakukan serangan diam-diam karena nalurinya.
Itu adalah sesuatu yang saya rasa mereka bahkan tidak bisa mengendalikannya. Itu yang dilakukan kucing, jelas Ren Xiaosu. Sebenarnya banyak kucing liar di hutan belantara. Zhang pernah menyebutkan bahwa kucing liar mungkin merupakan keturunan kucing peliharaan yang sudah ada sebelum tercatat list. Tanpa pemiliknya, mereka hanya bisa hidup di alam liar. Lambat laun, perilaku mereka berubah menjadi liar akibat hidup di alam liar. Terlebih lagi, kucing liar semakin besar, dan mereka juga menjadi sangat mematikan. Apakah itu berbahaya? Yang Xiaojin bertanya. Ya, sangat berbahaya. Namun mereka mungkin tidak menyerang Anda saat Anda menghadapinya, jadi jangan pernah membelakangi hutan. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, kata Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berbagi beberapa hal lagi dengan Yang Xiaojin karena dia berpikir untuk mempertahankan aliansi jangka pendek ini lebih lama untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Ren Xiaosu mulai membelah tikus itu dengan belati. Sejujurnya, dia berencana menggunakan daging tikus untuk menangkap kelabang. Dibandingkan dengan daging tikus, Ren Xiaosu menganggap kelabang panggang terasa lebih enak. Tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Setelah berinteraksi dengan serangga wajah, Ren Xiaosu sedikit khawatir dia akan menangkap sesuatu yang lebih aneh. Dia segera memotong kaki belakang tikus yang tebal dan berotot itu dan menyerahkannya kepada Yang Xiaojin untuk dipanggang di atas api. Tidak butuh 10 detik sebelum aroma dagingnya melayang belasan meter jauhnya. Sebelumnya, Liu Bu dan yang lainnya sedang berdiskusi sengit. Namun ketika mereka mencium aroma dagingnya, mereka semua menelan ludahnya dengan susah payah. Apapun yang mereka diskusikan terlupakan. Semua orang diam-diam berbalik dan memandang Ren Xiaosu. Namun, mereka melihatnya melemparkan sisa tikus itu ke dalam hutan hanya dengan ayunan tangannya saat ini. Ren Xiaosu saat ini merasa dia memiliki kekuatan tak terbatas, dan daging itu menghilang dari pandangan hanya dengan lemparan sederhana. Liu Bu berkata dengan cemas, "Mengapa kamu membuang dagingnya?" "Karena kalian tidak mau memakannya, mengapa saya menyimpannya di sini untuk menarik perhatian hewan liar?" Ren Xiaosu menatap mereka dengan tidak senang. "Jika kamu ingin memakannya, pergilah dan ambil sendiri." Liu Bu tertegun beberapa saat. Dia kemudian berkata sambil mencibir, "Saya tidak akan makan sesuatu yang menjijikkan." Ren Xiaosu dengan tenang berkata, "Itu karena kamu belum makan sesuatu yang lebih menjijikkan." Tidak, orang-orang ini jelas pernah memakan sesuatu yang lebih menjijikkan sebelumnya. Menurut pendapat Ren Xiaosu, orang-orang di benteng ini bahkan bisa memakan sesuatu seperti sarang burung. Jadi apa masalahnya dengan daging tikus? Ren Xiaosu telah mendengar dari Tuan Zhang bahwa banyak bangsawan di benteng suka makan sarang burung. Dia bertanya-tanya bagaimana burung layang-layang itu mempunyai dahak yang begitu banyak hingga membuatnya. Mungkinkah semua burung itu menderita TBC? Pantas saja ada ungkapan, terpaksa berpisah satu. Jadi itulah maksudnya. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Daging tikus montok yang telah dikuliti segera dipanggang hingga berwarna coklat muda di atas api. Liu Bu dan yang lainnya telah mengakhiri pembicaraan mereka karena mereka tidak bisa berhenti menelan air liur mereka. Semua orang sibuk sepanjang malam. Karena ketakutan mereka, mereka tidak nafsu makan saat makan malam. Sekarang setelah mereka menghabiskan sepanjang malam berlari menyelamatkan diri, stamina mereka hampir habis. Semua orang sangat lapar hingga perut mereka keroncongan. Seseorang berpikir untuk pergi ke hutan untuk mengambil sisa daging tikus, tetapi masalahnya adalah Ren Xiaosu telah membuangnya terlalu jauh.